Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertatap muka secara virtual pada sesi perkuliahan di mata kuliah web programming. Kita baru masuk ke pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini nanti kita akan ngebahas tentang tipe data array, kemudian kita akan ngebahas juga operator aritmatika, kemudian increment dan decrement. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan atau sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua, serta dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa disebutkan. Nah, kita di sini akan masuk dulu kepada tipe data array. Tipe data array mungkin teman-teman di mata kuliah lain, di pemrograman yang lain sudah pernah menggunakan tipe data yang namanya tipe data array. Nah, tipe data array itu sebenarnya hampir sama dengan tipe data variabel atau variabel ya. Tapi yang membedakan ketika variabel itu data yang ditampung mungkin hanya beberapa, kemudian tidak bisa menampung dari banyak data. Nah, tapi dengan menggunakan data array, jadi kita bisa menampung data, kosong pun kita bisa tampung atau lebih dari satu data atau banyak data. Nah, di dalam data array tersebut kita juga bisa menampung value lebih dari satu tipe data. Misalkan ada tipe data integer, kemudian ada lagi kita kombinasikan dengan tipe data string, atau kita kombinasikan dengan tipe data floating. Nah, itu bisa dikombinasikan ke dalam satu nilai atau satu array. Nah, kemudian di poin ketiga, array di PHP memiliki panjang yang dinamis. Artinya kita bisa menambahkan data ke array sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi kapasitasnya. Jadi di tipe data array kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangkan, ya misalkan kita bisa kurangkan, kita bisa tambahkan. Nah, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Cara kerja data array, misalkan di sini kita punya ada 10 data array. Nah, ini ada 10 kotak, 10 data array, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, setiap data array itu nanti akan dimulai dengan indeks pertamanya adalah 0. Jadi 0 sampai, karena di sini ada tipe datanya, data array-nya ada 10, berarti indeksnya ada 9. Nah, saat kita ingin memunculkan data yang di poin ke-9, otomatis yang kita panggil adalah indeks ke-8. Karena poin pertama pada pemanggilan di tipe data array atau data array adalah indeksnya dimulai dari 0. Nah, ini adalah kode dalam pembuatan array. Jadi, buat teman-teman, kita langsung praktek saja. Siapkan Sublime-nya. Kemudian, buat folder baru. Kemarin sudah masuk ke pertemuan 3. Kita buat di pertemuan 4 yang saat ini di folder htdocs, kemudian sudah masuk web programming, kemudian di dalam web programming ada pertemuan 3, buat lagi pertemuan 4. Nah, nanti formatnya kurang lebih seperti ini. Ada exam, kemudian kita masuk ke file htdoc, web programming. Nanti ini pertemuan 3 kemarin, kemudian kita buat lagi satu folder di pertemuan 4. Nanti ini berisi codingan yang akan kita buat di hari ini atau di pertemuan kali ini. Oke, jika sudah, teman-teman siapkan kode editornya. Jangan lupa dipanggil berdasarkan folder ya. Open folder di pertemuan 4. Kemudian
kita coba dulu kita panggil localhost, ya jangan lupa ya, sudah diaktifkan sublime-nya, sudah diaktifkan exam pp-nya, jadi bisa masuk ke exam, tempat penyimpanan examnya di mana, kemudian exam control, double klik, kita hanya menjalankan modul Apache saja. Setelah modul Apache sudah berwarna hijau, kemudian kita coba panggil dulu localhost. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah bisa kita jalankan. Kita panggil nama foldernya web programming. Di mana web programming kita masuk ke pertemuan 4. Nah, karena masih kosong nih, kita belum isi data. Nah, sekarang sebelum kita simpan, kita pilih dulu penulisannya menjadi PHP. Kita simpan ya di pertemuan 4 dengan nama index. Kemudian save. Nah, kita mulai dengan codingan HTML. Pertemuan 4. Di pertemuan 4 kita akan membuat array. Kita buat dulu H1. Membuat array. Nah, kalau sudah, coba kita refresh. Sudah terbaca ya. Nah, baru sekarang kita sisipkan array-nya. Nah, untuk menyisipkan array, kita harus masukkan dulu codingan ke dalam codingan PHP-nya. Nah, berarti kita buat penulisan array-nya ada di dalam codingan PHP. Nah, penulisan tipe array ada dua cara. Pertama seperti ini, sama dengan menggunakan variabel. Misalkan nama array-nya values. Nah, cara yang pertama kita tulis dulu array. Baru kita inputkan tipe datanya. Misalkan kita inputkan value-nya. Misalkan 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, saya buat data float misalkan 5,60. Nah, jangan lupa titik koma. Setelah itu, untuk pemanggilannya, kita panggil berdasarkan menggunakan vardam dulu. Nah, kita menggunakan vardam, baru kita panggil nama array-nya, misalkan values. Nah, kalau sudah, coba kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Karena kita pemanggilannya menggunakan vardam. Jadi, vardam yang dipanggil adalah array. Berarti value yang ada pada array values. Ada 1, 2, 3, 4, dan float. Tipe datanya float. Ini saya coba klik kanan, kemudian dilihat sumber laman. Nah, tadi di awal dibahas bahwa pemanggilan untuk array itu ada berdasarkan key dan values. Nah, key ini dimulai dari 0 atau indeks dimulai dari 0. Nah, ini adalah indeks 0, nilainya 1, tipe datanya integer, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi yang saat indeks keempat, kita ganti menggunakan float. Nah, tipe datanya langsung dijelaskan bahwa tipe datanya adalah float 5,6. Kemudian bagaimana cara memanggil dalam bentuk echo? Nah, kalau pemanggilan dalam bentuk echo berarti kita tulisan saja echo. Nah, saat echo kita panggil dulu nama array-nya. Nah, kalau seperti ini kira-kira muncul apa tidak? Ya, saat coba kita refresh. Nah, pemanggilan seperti ini. Artinya apa? Array to string convention in. Nah, jadi berbeda dengan variabel. Ketika variabel, saat kita echo variabelnya, otomatis akan muncul value atau nilai di dalam variabelnya. Tapi karena array adalah menampung banyak data, jadi dia akan tidak muncul. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena
yang kita panggil itu bukan isi di dalam datanya, tapi yang kita panggil hanya array-nya saja gitu. Nah, untuk pemanggilan lebih jelasnya berarti kita harus pemanggilan berdasarkan isinya. Misalkan, oh kita memanggil isi nomor berapa nih, atau indeks nomor berapa. Nah, sekarang kita memanggil misalkan indeks yang pertama. Nah, saat kita indeks yang pertama kita panggil, saat kita refresh, nanti akan muncul di sini 1. Karena yang kita panggil adalah indeks 0 atau indeks pertama. Akan muncul 1. Nah, kalau kita panggil misalkan yang float 5,6, berarti yang kita panggil harus indeks ke 5. 0, 1, 2, 3, 4. Maaf, 4. Kita panggil ke 4. Nah, jadi 5,6. Ini saya berikan BR dulu ya. Biar ada jarak enter. Titik koma lupa. Oke, sudah ada 5,6. Nah, ini baris yang selanjutnya. Nah, penulisan kedua itu jadi sama, misalkan saya akan menulis di sini array prodi, yang namanya prodi. Nah, penulisannya, jadi kita penulisan kedua itu tidak menggunakan kata array, tapi kita bisa langsung menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, kurung siku seperti ini baru kita inputkan value-nya. Misalkan contoh di sini prodi berarti saya teknik sipil, koma, jangan lupa titik koma. Nah, saat kita coba panggil menggunakan vardam, berarti yang kita panggil kalau menggunakan vardam itu bisa ya pemanggilan nama array-nya. Jangan lupa titik koma. Kemudian saya kasih baris baru lagi. Nah, ini adalah pemanggilan kedua. Penulisan kedua misalkan array prodi ada 4. Jadi indeks pertama tipe datanya adalah string, kemudian ada 7 karakter, value-nya adalah teknik sipil. Nah, untuk mempermudah kita dalam segi pembacaan array atau variabel, kita bisa menggunakan tadi klik kanan, kemudian lihat sumber laman. Jadi nanti pembacaannya mungkin lebih mudah seperti ini. Ada 4 value, indeks 0 adalah teknik sipil, tipe datanya string, kemudian indeks 1 adalah teknik industri, dan seterusnya sampai teknik kimia. Nah, contoh misalkan kita akan memunculkan teknik informatika saja, berarti kita menggunakan echo. Ini saya kopikan dulu ya, ini saya kopikan dulu biar ada baris baru. Kita menggunakan echo. Nah, kita echo misalkan prodi. Coba kita refresh. Nah, nanti yang muncul adalah teknik informatika. Nah, tapi kalau di sini kita refresh, nah teknik informatika muncul. Kalau kita mau ke teknik kimia, berarti kita panggil indeks ke-3. Saat kita refresh, nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam operasi array. Operasi array itu kita bisa, yang tadi kita bisa mengakses data array dengan menggunakan echo, ya.
Kita tulis dulu array-nya, kemudian kita panggil indeksnya. Jadi bisa memunculkan value array pada browser. Nah, selanjutnya kita juga bisa merubah data array atau mengganti isi value-nya. Nah, kalau mengganti isi value-nya, misal contoh di sini saya coba tuliskan dulu mengganti isi value. Nah, contoh di sini yang akan kita ganti misalkan teknik sipil akan kita rubah menjadi misalkan teknik nuklir gitu. Berarti kan kita harus menuliskan ulang nama array-nya prodi. Nah, kemudian teknik sipil itu dia masuk ke dalam indeks 0 atau indeks pertama tadi. Nah, baru kita ubah menjadi misalkan value-nya kita ganti menjadi teknik nuklir. Nah, saat kita panggil menggunakan dam atau vardam, kita panggil array prodi. Ini saya kasih BR dulu ya. Nah, kemudian saya refresh. Nah, tadi yang semula teknik sipil, karena kita sudah ganti isi value-nya dengan cara yang seperti ini, kita tulis dulu nama array, kemudian indeks yang akan kita mau ganti, baru kita isikan value yang akan kita ganti. Setelah sudah kita isikan value-nya, baru kita panggil vardam lagi array yang akan kita panggil. Nah, secara otomatis value yang pertama atau nilai yang pertama tadi nilai teknik sipil sudah keganti menjadi teknik nuklir. Berarti teknik nuklir, teknik industri, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, kita juga bisa menambahkan value baru ke dalam suatu nilai array. Misalkan di sini saya berikan echo lagi. Saya beri komentar, menambahkan value. Nah, untuk menambahkan value berarti kita sama penulisan dulu nama array-nya tadi. Nama array-nya adalah prodi. Nah, kemudian setelah prodi kita buat array kosong ya. Nah, dengan simbol seperti itu, kotak. Baru kita tambahkan value yang akan kita mau tambahkan. Misalkan teknik komputer. Nah, setelah kita tambahkan, berarti teknik komputer ini nanti posisinya akan ada di paling belakang setelah teknik kimia. Nah, kemudian coba kita vardam. Nah, saya vardam. Jadi ada penambahan baru, teknik nuklir, ya tadi yang sudah kita ganti, kemudian teknik industri masih ada, teknik informatika ada, teknik kimia ada, kemudian yang terakhir adalah teknik komputer. Adalah penambahan value-nya. Penambahan value. Nah, kita juga bisa menghapus atau menghilangkan nilai pada value atau pada array. Nilai array-nya. Nah, untuk untuk menghilangkan, kita bisa menggunakan codingan yang namanya unset. Menghapus salah satu value. Nah, untuk menghapus kita bisa menggunakan asset. Nah, yang kita mau hapus misalkan nama array-nya prodi, kemudian yang kita hapus di indeks ke, misalkan teknik nuklir kita mau ganti, berarti indeks ke 0 ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa titik koma. Lanjut kita vardam lagi untuk
array prodi. Nah, saat sudah kita hapus salah satunya, saat kita refresh, sebentar, oke, unset. Nah, sudah saya refresh, berarti tadi teknik nuklir ya, yang semula ada, karena sudah dihilangkan, otomatis dimulai perhitungan adalah indeks bukan 0 lagi, tapi indeks 1. Kemudian 2, 3, 4. Nah, indeks 0 karena sudah kita hapus, jadi tidak muncul di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah nilai yang ada di dalam array. Nah, untuk menghitung jumlah atau menghitung total array, kita bisa menggunakan namanya count. Saya menggunakan echo dulu, echo br, baru kita vardam, kita berikan count. Nah, array-nya adalah prodi. Kita refresh, nanti akan muncul di dalam value atau array prodi itu ada 4. Nah, ini saja yang muncul. Karena benar kan? Industri, informatika, kimia, dan komputer. Kita lanjut. Nah, kita lanjut masuk ke dalam array sebagai map. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, biasanya di kebanyakan bahasa pemrograman tipe data bernama map, yaitu asosiasi antara key dan value. Nah, key-nya tadi adalah indeks dan value-nya adalah nilainya yang tadi. Jadi kita kan tadi terbiasa dengan indeks keberapa? Dari 0, kemudian 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Value-nya ya nilainya tadi. Nah, di PHP kita bisa membuat map menggunakan array. Secara default tadi kan kita menggunakan indeksnya menggunakan number ya sebagai key-nya. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa merubah. Misalkan kita tidak menggunakan key-nya itu menggunakan 0, kita bisa merubah menggunakan misalkan string atau tipe data yang lain. Oke, kita masukkan lagi ke coding. Ini biar enak dipisah dulu ya. Ini saya kasih HR. Oke, sudah. Nah, misal di sini saya akan menggunakan array yang namanya misalkan Sukisno. Kita pakai tipe data yang pertama dulu ya. Tipe array yang pertama misalkan berarti kan array, kemudian kalau yang awal kita kan bisa langsung menggunakan 0, kita isikan gitu misalkan bisa nama atau mungkin nickname-nya misalkan nickname-nya Maskis. Sorry ini harus saya pakai tanda kutip dulu misalkan Maskis. Kemudian nama lengkapnya adalah Sukisno NHP. Misalkan selanjutnya adalah umur misalkan 38. Nah, karena 38 adalah integer, jadi kita nggak usah menggunakan tanda kutip. Nah, kalau ini kita refresh, kemudian ini saya panggil, misalkan vardam, saya dam Sukisno-nya. Nanti kan penulisannya tetap seperti ini ya, berarti kan key-nya dimulai dari 0, kemudian 1, 2. Nah,
ini kita bisa menggunakan inisial. Seperti contoh, kita rubah menjadi ID. ID-nya, nilainya ini adalah tadi key-nya, inisial yang tadi 0, kita ganti menjadi ID, kita ganti string. Nah, untuk value-nya kita buat seperti ini. Nah, ini berarti array yang pertama. Nah, array yang kedua adalah Sukisno-nya kan, atau nama lengkapnya. Berarti kita buat dulu inisialnya, misalkan nama. Nah, value-nya berarti kita harus menggunakan sama dengan tanda panah. Baru seperti ini. Nah, ini value-nya. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah inisial tentang umur. Nah, kemudian nilainya seperti itu. 38. Nah, saat kita refresh, tadi yang key-nya dimulai dari 0, sekarang berubah key-nya menggunakan ID atau sudah berubah menjadi string atau kalimat. Jadi ID-nya siapa? MySkills. Kemudian namanya siapa? Sukisno NHP. Umurnya berapa? 38 tahun. Nah, untuk lebih mudah seperti ini. Ini adalah key, kemudian value, ini adalah key, kemudian value, ini adalah key, kemudian ini value-nya. Nah, sekarang kita coba penulisan yang kedua, tipe data yang kedua. Saya kasih echo BR dulu. Nah, penulisan dengan tipe yang kedua sebenarnya sama saja ya, seperti tadi. Misalkan saya tulis di sini Jamal. Kita menggunakan kurung siku. Misalkan kita langsung menuliskan ID. Nah, ini kita jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita vardam atau kita panggil ya. Kita panggil nama array-nya. Nah, berarti pemanggilan seperti ini. ID Om James, kemudian nama Jamaluddin, umur 43. Nah, bagaimana ketika kita mau panggil menggunakan echo? Ya sama, berarti kita ada echo seperti ini. Contoh, echo Echo Jamal. Nah, kita panggil misalkan ininya ID. Ya, coba kita refresh dan kita jalankan dulu. Kita kasih enter dulu. Oke. Ini harus kita tanda kutip. Kita refresh. Nah, muncul Om James. Nah, kalau kita buat jadi kalimat berarti kan harus kita tambahkan dulu di sini. Misalkan echo nama lengkap. Kemudian kita kasih titik. Kita gabungkan. Misalkan tadi nama lengkap. Bukan nama lengkap. Nama ID. Nah, nama ID Om James. Kemudian kita mau tambahkan lagi misalkan echo BR ya. Kita kopikan lagi di sini misalkan nama lengkap. Berarti ininya
array-nya adalah Jamal, kemudian namanya, key-nya berarti kita panggil adalah nama. Baru kita refresh. Nah, akan muncul di sini nama ID adalah Om James, nama lengkap Jamaluddin. Nah, selanjutnya coba kita masukkan lagi misalkan umur. Berarti kita kopikan saja. Sini adalah umur. Salah, di kita kopikan saja umur. Nah, yang kita panggil di sini, ingat kalau kita panggil di sini key-nya adalah nama, otomatis saat kita refresh nanti akan muncul ya tetap Jamaluddin. Tapi yang mau kita panggil adalah key-nya adalah umur ya. Berarti kita harus umur. Nah, itu tergantung teman-teman lebih mudah pemanggilan menggunakan key inisial atau nanti bisa menggunakan field ya, atau juga bisa menggunakan lebih mudah menggunakan indeksnya misalkan 0, 1, 2, 3. Nah, kalau masih belum diganti berarti kan kita tinggal panggil saja 0 berarti memanggil Om James, atau kemudian 1 berarti memanggil nama lengkap, kemudian 43 memanggil umur berarti 0, 1, 2 berarti kita tulisnya sininya 2. Nah, kita lanjut ke dalam array di dalam array. Apa tuh array dalam array? Jadi gini, seperti yang dijelaskan di awal bahwa array atau array di dalam PHP bisa berisikan data apapun. Nah, jadi kita bisa membuat array di dalam array jika memang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Contoh, misal di sini saya masih menggunakan array yang tadi. Ya, Jamal. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagi misalkan. Kita mau tambahkan array lagi di dalam array. Nah, kita mau nambahkan misalkan value-nya adalah, kita tambahkan dulu key-nya. Berarti key-nya adalah alamat misalkan. Nah, alamat berarti kan harus ada value. Nah, saat kita mau menuliskan value, nah kita isikan value-nya adalah array juga. Nah, ingat ya, indentasinya juga biar seperti ini. Jadi biar tidak membuat kalian bingung indentasinya. Ini adalah penutup yang di sini, kemudian ini adalah penutup di array paling utama, array yang tadi Jamal. Nah, selanjutnya misalkan alamat. Kita buat jadi kota. Misalkan kota Tangerang. Kemudian provinsi. Nilainya adalah Banten. Nah, sudah. Nah, ketika sudah, coba kita dump ya. Ini kita matikan dulu. Dengan kita beri komentar. Kita hanya fokus di array Jamal. Jadi saat kita refresh, kita lihat yang di view source code saja biar lebih mudah. Nah, di sini bisa terlihat bahwa array Jamal ada 4 ya. Ada ID, ada nama, ada umur dan alamat. Di dalam alamat tersebut ada array juga, 2 array yang namanya adalah key-nya kota, kemudian dan provinsi. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Nanti pada prakteknya kita tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke operator aritmatika. Nah, operator aritmatika.
Operator aritmatika itu ada banyak ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu dan sudah pada paham. Ada positif, ada plus, kemudian ada negatif, ada menggunakan simbol min, kemudian ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian sisa bagi, ataupun pangkat. Nah, simbol-simbolnya pun tidak begitu berbeda. Simbol-simbolnya pun tidak begitu berbeda dengan di bahasa pemrograman yang lain atau di bahasa yang lain. Contoh misalkan kalau penambahan ya plus, kemudian pengurangan ya simbolnya min, perkalian tanda bintang, kemudian pembagian tanda slash seperti ini. Kemudian kalau modular itu bisa menggunakan tanda simbol persen. Kemudian pangkat menggunakan bintang-bintang atau bintang 2 kali. Oke, kita langsung coba saja di dalam codingan. Seperti biasa, kita buat dulu pembatas. Ya, tadi kan ini yang poin kedua, sekarang kita buat lagi HR. Kemudian kita buat H1 dengan nama operator matematika. Nah, kalau sudah kita refresh, nah ini kita masuk ke poin yang ke bawah ya. Nah, untuk operator matematika sebenarnya tidak begitu sulit ya. Nah, contoh misalkan kita buat variabel namanya tambah. Kemudian isinya adalah, ya misalkan teman-teman bisa menambahkan nilainya, integer, dan integer misalkan. Ingat tidak usah menggunakan tanda kutip, kalau tanda kutip nanti tidak akan ditambahkan atau tidak akan dijumlahkan ya. Jadi menggunakan seperti ini saja langsung. Kemudian kurang. Contoh 100 kurang 10. Kemudian saya coba kali 5 dikali 5. Kemudian saya coba bagi, misalkan 50 dibagi 10. Kemudian modular atau sisa bagi, misalkan 100 modular 3. Kemudian pangkat. 4 pangkat 3 misalkan. Nah, ini datanya baru kita tampung saja ya. Nah, kemudian kalau kita untuk panggil berarti kita harus menggunakan echo. Ya, echo dulu. Nah, kita pakai echo dulu, misalkan echo tambah. Nah, echo tambah berarti tambah. Coba kita refresh. Echo tambah. Oh, ini saya kasih spasi dulu. Nah, ini biar kelihatan ya. Tambah. Titik 2. Jadi biar udah kelihatan seperti ini. Tambah berarti 10 tambah 10. Oke. Kita berikan poin tambahan lagi di sini, misalkan BR, biar ada baris baru. Nah, ini sudah
kita kopikan saja ya. Kurang, kemudian kali, bagi, modular, pangkat. Berarti ini kita tinggal ganti saja jadi kurang. Ini kita ganti jadi kali. Ini kita ganti jadi bagi. Ini modular. Ini pangkat. Kita refresh dan coba kita cek. Tambah berarti benar, operatornya berjalan ya. 10 tambah 10 sama dengan 20. Kemudian kurang 100 kurang 10, 90. Tadi kemudian variabelnya 5 dikali 5, 25 betul. Kemudian ini 50 dibagi 10, 5. 100 modular 3, 1. Berarti betul ya. 100 dibagi 3, sisanya 1. Kemudian 4 pangkat 3, 64. 4 kali 4 kali 4. Oke, nanti teman-teman bisa diaplikasikan dalam codingan yang berbeda. Nah, kita masuk lagi ke increment dan decrement. Nah, kalau increment dan decrement itu sebenarnya adalah penambahan. Jadi kita bisa menambahkan, biasanya nanti kita bisa gunakan atau biasa digunakan saat di pengulangan. Bisa menggunakan for each. Jadi kita ada misalkan variabel kemudian plus plus, berarti nanti variabelnya itu adalah tambah 1 dan tambah 1 dan tambah 1. Nah, contoh penulisannya itu ada plus plus variabel kemudian plus plus, ada juga variabel min min. Nah, kalau min min berarti kan turun 1 angka. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kita buat baru ya, di sini HR. Saya buat HR lagi. Increment. Oke. PHP. Nah, contoh seperti ini. Misalkan saya ada variabel A, poinnya 10. Nah, kemudian di sini saya buat lagi A, variabel A, plus plus. Nah, kemudian saya buatkan lagi di sini A lagi, plus plus. Nah, seperti ini. Ntar saya rapikan dulu. Nah, ini misalkan A++, A++ yang di bawah, ketika saya coba echo A, nah saat kita refresh, nah nanti akan muncul 12. Kenapa? Karena posisinya ini nilai pertama adalah 10, kemudian plus-plus ini artinya value yang ada di A itu akan ditambahkan 1, berarti kan 11 penambahan pertama. Kemudian ditambahkan lagi value yang sudah A tadi 11 ditambahkan lagi 1. Nah, sederhananya berarti itu seperti ini. A sama dengan variabel A ditambah 1. Nah, poin yang ini, nilai yang ini dengan nilai A++ itu sama saja, tapi lebih memudahkan kita ketika kita menggunakan plus 1 dengan simbol langsung saja nama variabelnya kemudian plus plus daripada penulisan seperti ini. Jadi lebih memudahkan kita. Nah, begitu pula dengan misalkan A min min gitu. Nah, jadi saat kita pas di refresh, nah nanti poinnya akan menjadi 11. Kenapa? Karena tadi ini 10 ya, ke sini sudah menjadi 11, ke sini sudah menjadi 12, kemudian dikurangi 1 lagi menjadi 11.
Jadi hasilnya 11. Nah, kalau min itu menjadi decrement, kalau plus itu menjadi increment. Oke. Nah, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu di materi kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan if else atau kondisi pengkondisian. Nanti kita akan masuk lagi ke materi kepengkondisian. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan tetap sehat, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.